Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelumnya dirapikan dulu tempat duduknya dan disiapkan. Sudah siap? Sudah. Alhamdulillah. Jadi pertama Ibu mau mengucapkan selamat datang di kelas 7 karena sebelumnya kalian sudah menyelesaikan di sekolah dasar masing-masing. Kemudian ketua kelas Ibu minta untuk memimpin doa. Kelasnya adik. Yang lain lagi. Teman, sebelum kita belajar doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Ibu lihat kalian semua pada lemes seperti lesu. Apa benar? Benar. Jadi kita explaining dulu, Ibu instruksikan, harus kalian mengikuti. Yang pertama-tama Ibu mengucap tekuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, bisa? Bisa semua? Ya. Tekuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Semoga kedepannya bisa beneran fokus dan semangat ya. Amin. Ya, kemudian pada hari ini apakah ada yang masuk? Ada satu orang Bu. Oh ya sudah, Ibu absen dulu ya. Yang pertama Sopo? Ada? Adit? Jabo? Adit? Adit? Denis? Oh iya. Alhamdulillah, benar ada semua. Semoga bisa terus seperti ini ya. Kemudian pada hari ini dan pertemuan selanjutnya selama kurang lebih 1 tahun kalian akan belajar, kita sama-sama akan belajar di pelajaran Al-Quran dan Hadis. Jadi tema kita pada hari ini adalah Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Sebelumnya kalian ada yang sudah tahu apa itu Al-Quran dan Hadis? Al-Quran itu kitabku. Kitab suci Bu, kitab suci hadis. Ya. Al-Quran firman Allah, hadis itu Perkataan Benar sekali. Berarti kalian sudah pada belajar ya sebelumnya sebelum mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kemudian model pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini ialah PBL. Apa itu PBL? Ya, jadi kita akan belajar namun berbasis proyek. Intinya ada proyeknya itu ya di akhir. Kemudian sudah bisa dipahami? Bisa. Kita melihat video dulu, video Ibu ya, jangan ada yang ketawa. Nah, intinya seolah-olah kalian mendengar ya. ada kutipnya Bu. Ya, ini tentang Seolah-olah mendengar. seolah-olah aja. Ini seolah-olah ya, seolah-olah. Nah, lalu ada pembahasan. Kemudian pembahasan kita di sini ada 3. Lalu sudahlah. Berikutnya ada pengertian Al-Quran. Lalu ada pengertian hadis, fungsi Al-Quran, kemudian fungsi hadis, lalu fungsi Al-Quran dan hadis, lalu kedudukan Al-Quran dan hadis. Bisa dipahami? Ya. Dari video yang telah Ibu tayangkan, adakah pertanyaan atau kesimpulan yang bisa kalian sampaikan? Ya. Setelah ini Ibu jelaskan lagi PPT-nya, pakai video ini juga. Jadi pada kelas 7 MTS di pelajaran Al-Quran dan Hadis kita akan membahas. Sini ada 3. Yang pertama pengertian Al-Quran dan Hadis, kemudian fungsi Al-Quran dan Hadis, lalu yang ketiga kedudukan Al-Quran dan Hadis. Nah, yang pertama ada pengertian Al-Quran dan Hadis. Jadi secara
bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah adalah Al-Quran merupakan kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur dan merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad. Kemudian pengertian hadis. Jadi hadis sendiri berarti secara bahasa baru atau cerita. Kemudian dari segi istilah ialah perkataan atau perbuatan serta ketetapan yang ya, lanjut ke fungsi-fungsi Al-Quran. Bisa disebutkan sama-sama. Yang pertama kedua, ketiga, selanjutnya, kemudian, dan yang terakhir ya, benar sekali. Jadi yang pertama ada petunjuk. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk ialah pedoman bagi manusia bagaimana mereka menjalankan kehidupan mereka supaya lebih terarah gitu. Kemudian menjadi pembeda antara hak yang batil dan antara yang haram dan yang halal. Kemudian menjadi obat bagi hati dari perasaan gelisah, ya, hasad dan lain sebagainya. Karena dengan membaca Al-Quran kita dapat mendapatkan ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Kemudian menjadi mukjizat karena Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW karena di dalamnya berupa karya sastra yang sangat tinggi dan keindahan bahasa yang tidak ada seorang pun mengalahkannya. Kemudian sebagai sumber hukum utama gitu. Jadi perlu kita ketahui karena pentingnya kita mengetahui Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum, yang mana Al-Quran sendiri langsung dari Allah SWT gitu. Kemudian menjadi peringatan dan kabar gembira bagi manusia. Peringatan bagi mereka yang melakukan maksiat dan kabar gembira bagi mereka yang mengerjakan amal soleh. Model pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok besar. Kita akan membuat main painting yang akan kalian presentasikan ke depan. Ibu langsung tunjuk aja ya. Nah, Denis, nah, Dewo ya. Jadi kalian berdiskusi dan membagi kerja kalian untuk menyelesaikan tugas tersebut. Di situ sudah tertera materi kita pada hari ini. Sudah dipahami? Ibu beri waktu 2 menit. Sebelumnya dibiasakan ya anak-anak ada bekas tulisan dari guru lain itu dihapus. Iya, mengerti ya. Bukan. Bacakan nih pengulang. Bagaimana, sudah semua? Sudah. Siapa yang mendapatkan kelompok 1? Dua. Boleh perwakilannya mempresentasikan di depan biar teman-temannya pada tahu hasil kerja kalian. Baik, jadi ini hasil mind mapping dari kelompok 1 yang berjudul Kedudukan Al-Quran dan Hadis. Di garis yang pertama yaitu sebagai sumber hukum yang pertama, yang kedua yaitu sumber hukum kedua setelah hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sudah, terima kasih. Nah, yang menurut Ibu sudah cukup kompleks dan tertata ya guys. Kemudian kelompok 2, nah Denis. Yang ini dari saya Andi. Oh iya. Ya, oke. Jadi kelompok 2, fungsi-fungsi Al-Quran dan hadis itu adalah, kalau fungsi hadis itu memperkuat makna dari Al-Quran, kemudian juga menguat hukum-hukum dari Al-Quran. Yang ketiga,
pengkhususan ayat-ayat Al-Quran. Nah, tapi kalau misalnya di Al-Quran sendiri itu sebagai pedoman, kemudian juga hak dan batil, kemudian haramnya, dan terakhir adalah jawaban hukum yang paling tepat. Ya, beri akuan cukup rinci dan menyeluruh. Kemudian kelompok selanjutnya, Ini meeting dari kelompok 3 tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Jadi pengertian Al-Quran ini adalah bacaan yang dibaca, kemudian secara istilah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan hadis menurut bahasa ialah cerita atau perkataan dari Rasulullah. Sedangkan istilah ialah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, perkataan, perbuatan, dan ya Allah. kalau kita mendengarkan dari pemaparan setiap kelompok, apakah bisa dipahami? Nah, kemudian apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai menutup pembelajaran kita hari ini? Benar. Ada ya. Oke. Kemudian kalian bisa mengerjakan PR di rumah dari buku paket masing-masing. Lalu kemudian apakah ada yang bisa menyimpulkan satu orang untuk keseluruhan materi kita pada hari ini? Secara singkat saja. Ayo Jarwo. Ayo paling kedua di sini. Ya, Bu, jadi ayatnya adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Terima kasih. Perlu diingat untuk di rumah kalian harus belajar terlebih dahulu supaya tidak ada yang kebanyakan mikir ya tadi ya. Jadi pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam hadis begitu. Kemudian bisa dirapikan tempat duduknya. Sampah yang ada di kanan kirinya dibuang. Bisa kembali Ibu mintakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada Semuanya kita tutup hari ini dengan saya doa kepada Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.